Jadi saya akan dalam 45 menit ke depan saya akan cerita tentang ayat-ayat semesta, yaitu 800 ayat yang terlupakan begitu. Nah, akibat melupakan ayat-ayat ini adalah bahwa dunia Islam saat ini itu tertinggal di dalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu kita simak terlebih dulu kemajuan-kemajuan yang ada di dunia saat ini. Jadi kalau tadi kita telah kilas balik ke masa kejayaan kita, khususnya dalam bidang pertanian, begitu ya. Tapi mari sekarang kita melihat dunia yang sedang kita hadapi, kita tinggal di dalamnya. Nah, inilah kenyataan yang kita jalani saat ini. Dunia yang diisi dengan sains modern yang sedemikian powerfulnya. Nah, salah satu kemajuannya itu adalah diekspresikan dalam simbol gedung ini. Jadi gambar ini adalah gambar gedung di Hiroshima yang hancur luluh lantak oleh bom atom yang dijatuhkan pada 6 Agustus 1945. Jadi ini adalah kemajuan sains dalam bidang energi, dalam bidang fisika, ya, yang digambarkan oleh relasi EMC kuadrat. Jadi EMC kuadrat ini bisa kita selorohkan dengan dalam bahasa Jawa, yaitu dalam bahasa Jawa, yaitu dasar mencekot rumitnya, merumuskan saking rumitnya merumuskan. Nah, kalau sekarang negara-negara maju itu untuk mempertahankan hegemoni mereka mengembangkan bom atom. Pada saat yang sama melarang dunia ketiga, khususnya dunia negara-negara Muslim, untuk mengembangkan teknologi persenjataan atom ini. Tapi Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia tetap melawan dan mengembangkan kacang atom. Jadi bukan bom atom tapi kacang atom, begitu. Potong Ustaz. Nah, cuman memang tidak ada negara yang keder dengan kacang atom. Keder diberi kacang 1 kilo, malah diberi 2 kilo dan 1 kilo dan seterusnya. Kemudian kemajuan yang lain ditimbulkan oleh untuk mikrofonnya Ustaz, minta tolong untuk lebih didekatkan lagi Ustaz. Untuk mikrofonnya. Ya. Jadi kalau gitu saya harus pegang. Baik Ustaz. Ini lebih terdengar dengan jelas Ustaz. Ya. Terima kasih. Maaf. Ya, saya ulang. Jadi ini adalah kemajuan yang lain. Ini ilustrasi apa yang disebut dengan Large Hadron Collider, penumbuk hadron di kota Jenewa di Eropa. Nah, lab ini berada pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Jadi ini adalah lorong yang sangat canggih. Kelilingnya 27 km, ya. Nah, ini adalah gambar orang di sini. Nah, ini betapa besarnya lorong. Ini laboratorium ini untuk menembakkan proton, isinya atom, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang disebut dengan God particle Tuhan, begitu, ya. Nah, jadi saking mahalnya lab ini dibangun oleh konsorsium 11 negara kaya di Eropa, begitu. Nah, ini salah satu ilustrasi laboratorium raksasa yang ada di Eropa. Kemudian laboratorium yang lain ini adalah super Kamepande. Gambar ini yang bulat-bulat ini adalah foto multiplier, ya, jadi penguat sinyal cahaya. Nah, ini diameternya 51 cm, jumlahnya 11.146. Ini kalau beroperasi, maka semua orang ini akan keluar dan ini akan diisi oleh 50.000 ton air super murni. Air tanpa tisu, tanpa cotton bed dan seterusnya, ya. Nah, yang menarik, lab ini ada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah. Ini
250 km dari Tokyo ke barat laut ya. Nah, kemudian ini di Fermilab di Illinois ya, menembakkan partikel juga di bawah permukaan tanah, kemudian ditangkap di Homestake, South Dakota ya, yang berjarak sekitar 1.300 km gitu. Nah, ini juga menembakkan bawah tanah. Nah, kemudian yang lain itu adalah teleskop Hubble. Nah, ini teleskop Hubble ini kalau diberdirikan itu tingginya 13,6 meter. Menariknya, ya, ini dibangun melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dan dibangun dalam waktu 20 tahun. Ya. Yang menarik adalah anggaran yang dihabiskan itu 2 miliar dolar, gitu ya. Nah ini. Nah pertanyaannya adalah apakah sekolah-sekolah Islam saat ini punya teleskop, nggak usah yang miliar, yang katakanlah harganya 10 juta atau 50 juta yang computerized begitu ya. Yang sekolah-sekolah ngaku unggul-unggul itu. Nah ya. Nah, kalau enggak maka kemudian apa yang diunggulkan begitu. Nah, menariknya adalah bahwa teleskop ini tidak berdiri di bumi tapi mengorbit pada ketinggian 500 km dari bumi. Sehingga kemudian ya diperoleh gambar-gambar yang luar biasa karena gambar-gambar luar biasa atmosfer. Nah, salah satu foto yang diperoleh adalah ini seolah-olah mau menjelaskan apa yang ini seolah-olah mau menjelaskan apa yang di Ar-Rahman ayat 37, Ar-Rahman ayat 37, maka anak bardatan kasama begitu ya. Jadi ketika langit pecah yang kemudian menyebabkan, jadi ketika langit pecah kemudian menggarankan yang bak mawar seperti plasma begitu ya. Nah, yang menarik dari keseluruhan ini, kalau ini lab di bawah permukaan tanah termasuk tadi Large Hadron Collider di Eropa, sedangkan ini mengorbit pada ketinggian 500 km di atas bumi, ini seolah-olah orang-orang itu sedang mewujudkan apa yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Begitu. Nah, tentu kita banyak yang hafal ayat ini, cuman kemudian siapa yang merealisasi, siapa yang kemudian menjalankan pesan dari ayat ini adalah pertanyaan serius begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, mereka lah yang kemudian mewujudkan itu semua. Nah, kemudian kita saat ini berada dalam era yang baru, yaitu dunia yang rata, flat world, gitu. Dan kemudian berada dalam situasi yang disebut dengan era disrupsi. Banyak pekerjaan lama redup, menghilang, kemudian diganti dengan pekerjaan baru. Media komunikasi kita, WhatsApp, ya, kemudian YouTube. Jadi aktivitas kita terekam nanti ditayangkan ulang di YouTube. Nah, kita juga punya media Instagram. Kita sekarang komunikasi via Zoom, ya, webinar ini via Zoom. Nah, apa yang kejadian yang terjadi dimanapun sekarang ini di pelosok bumi, maka kita segera bisa mengakses, kita bisa segera mengetahui. Inilah kemajuan teknologi informasi. Nah, tapi itu kemajuan di luar sana. Sekarang kita lihat potret kita, ya, ini sebagai motivasi. Nah, di tengah kemajuan itu, ini ada data penelitian yang memperlihatkan bahwa perilaku ya, pelajar di Jordan, Yaman, Indonesia, Qatar itu ternyata buruk dalam sains dan matematika. Khususnya Indonesia, kalau kita menggunakan data PISA 2016 ke 2019 itu ternyata yang semula peringkat 6 dari bawah 2019 justru turun lagi, yaitu peringkat ketiga dari bawah ya. Ini potret kita. Nah, ini sementara universitas-universitas kita ya, bahkan di lingkup ASEAN saja seperti UI itu berada di peringkat 9 begitu ya. Kemudian Gajah Mada di 12, ITB di ke-13. Ini padahal ini di lingkup ASEAN saja, padahal kita ini negara terbesar di ASEAN, tapi untuk kualitas universitasnya itu berada di nomor 9. Nah, kemudian kalau kita lihat produk-produk yang lebih dekat, misalkan kita ini sedemikian konsumtifnya. Kalau kita lihat data ini, sejak tahun 2005 sampai 2019, di kita ini terjual 95.500.000 unit motor. Dan ya sayangnya semua produk motor itu bermerek, ya, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, tapi ini bahasa Jepang. Artinya produk ini adalah buatan
Jepang, dan karena itu keuntungan terbesarnya tentu akan dibawa ke Jepang. Jadi status kita di sini hanyalah pekerja-pekerja, hanyalah kuli-kuli. Bahkan ya kalau kita bicara mobil begitu, ya kita baru mampu membuat mobil cap jeruk, nah, begitu. Maka tentu pertanyaannya kemudian untuk apa anak-anak kita sekolah jauh-jauh kalau ujung-ujungnya hanya bisa membuat mobil cap jeruk begitu ya. Nah itu. Sementara kalau kita lihat potret yang lebih luas, kita punya 4 pemenang Nobel ya, 3 pemenang Nobel dan 1 yang setara Nobel. Pertama adalah Abdul Salam, ini fisikawan, dapat 1979. Kemudian dalam bidang kimia Ahmad Zuhail 99. Kemudian Maryam Mirzakhani ini dari Iran, adalah peraih medal Fields setara Nobel ya. Ini apa? Dalam bidang matematik. Nah, kemudian Aziz Shankar 2015 dalam bidang kimia, ini dari Turki. Menariknya adalah ketiga ilmuwan, Zuhail, Maryam, dan kemudian Shankar, sejak lulus S2 dari negaranya masing-masing, mereka kemudian melanjutkan studi dan menetap sampai hari ini di Amerika. Sedangkan Salam itu studi di Inggris dan kemudian tinggal di sana dan pindah ke Italia begitu ya. Jadi tidak tinggal di negaranya. Tentu kemudian pertanyaannya, mengapa? Apakah kita tidak mungkin untuk menjadi ilmuwan outstanding scientist itu kalau kita tinggal di negara kita masing-masing di dunia, di negara-negara Islam? Ya, itu pertanyaan sederhana tapi agak pelik juga menjawabnya. Nah itu. Nah, mengapa demikian? Nah, salah satu wacana bahwa kemunduran ini terjadi itu setelah Al-Ghazali menulis kitab Tahaffudzul Falasifah yang menggempur para filsuf dengan 20 persoalan yang dibahas dalam kitab ini, dan ini ternyata cukup efektif ya membuat umat Islam ini untuk kemudian meninggalkan ilmu-ilmu rasional seperti matematika, filsafat ya, logika, matematika dan fisika. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Bahkan ketika beberapa tahun kemudian Ibnu Rus melakukan pembelaan dalam kitab At-Tahafud, tetapi dampaknya ini kalah kenceng dibanding Tahaffudzul Falasifah. Nah, dampak itu terus berlangsung sampai hari ini. Ya, dunia Islam tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, itu bukan persoalan kapital, tapi juga ada unsur-unsur persoalan-persoalan teologis. Maka penyelesaiannya itu juga harus bukan sekedar persoalan kapital ya, tetapi juga kita harus melakukan pendekatan teologis ya. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang Islam, kesempurnaan Islam seperti yang dimaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 3, maka tentu kesempurnaan itu harus tercermin dalam trilogi Tuhan, alam dan manusia gitu. Ya. Nah, saat ini umat Islam itu hanya fokus ya pada pembahasan atau relasi dirinya dengan Tuhan begitu. Nah, sedangkan orang Barat ya di satu sisi orang Barat itu menitik beratkan kajiannya, konsentrasinya, fokusnya itu pada kajian tentang alam, sehingga kemudian orang Barat ini saat ini begitu dominannya mereka dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Padahal kita tahu bahwa Al-Qur'an itu nanti saya akan perlihatkan ada 800 ayat ya sedikitnya itu yang menggunakan redaksional alam yang secara spesifik itu bisa membawa kita, menuntun kita pada penguasaan ilmu pengetahuan. Karena itu apa yang harus kita lakukan saat ini adalah intensifikasi kajian relasi ya, kandungan alam yang ada di dalam kitab suci, dan kemudian intensifikasi supaya kita mengkaji dan menggali alam itu ya. Nah ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kitab suci kita sudah kita ketahui. Nah, ternyata bahwa di dalam kitab suci ini setelah saya telaah dan saya tuliskan dalam buku tahun 2008 yang lalu ya, setelah saya membaca tafsir Syekh Jauhari Tontowi Al-Jawahir, itu ternyata bahwa di dalam Al-Quran ini sedikitnya ada 800 ayat dengan alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu hanya 160. Tetapi memang 10 abad terakhir ini para ulama hanya fokus pada persoalan-persoalan yang 160 ayat ini, persoalan-persoalan fikih. Nah begitu.
abai terhadap persoalan alam, abai terhadap persoalan gempa, abai terhadap persoalan tsunami, abai terhadap persoalan tambang dan seterusnya, sehingga kemudian itulah yang terjadi pada dunia Islam secara keseluruhan saat ini itu menjadi bangsa yang tidak mempunyai kontribusi secara signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa saja yang 800 ayat itu ya, misalkan ini adalah objek-objek langit, as-sama, al-qamar, ahillah, kaukabun ya. Ini adalah objek-objek langit, kemudian ini adalah hewan, al-an'am, al-baqar, al-himar, al-fil, kemudian ini adalah logam ya, zahabun, al-qitr, al-hasun, kemudian ini waktu, nahar, al-lail, al-fajr, al-ufuq, kemudian ini tanaman, nabatun, al-anab, an-nahil, ini tanaman, dan kemudian ini alam secara umum ya, al-ard, jabal, di gunung, nah kemudian ini gelombang dan kapal begitu ya. Jadi ini sudah saya tulis dalam buku saya, 2 buku saya ya, sekarang juga sedang proses tapi belum jadi-jadi, yang sudah jadi itu 2. Nah, itu. Nah, kemudian juga sudah saya klarifikasi bahwa yang disampaikan itu oleh Al-Quran tentang alam itu terkait dengan prinsip-prinsip dan juga tentang alamnya itu sendiri. Dan cara menyampaikannya pun unik. Jadi ada yang eksplisit, ada yang implisit, ada yang simbolik, begitu ya. Nah, dan menarik lagi adalah digunakannya kata akal di dalam Al-Quran. Kata akal di dalam Al-Quran itu semua dimunculkan dalam bentuk fi'il. Ya. Tidak ada satupun yang muncul dalam bentuk isim. Dan yang menariknya lagi, dari 49-nya fi'il, tidak ada satupun, hanya 1 yang fi'il madin, tapi 48-nya adalah fi'il mudhari. Jadi di dalam Islam, di dalam Islam sesuatu yang ini adalah sesuatu yang monumen, benda mati, juga bukan sekedar sejarah masa lalu, tetapi adalah proses yang berpikir dan berpikir begitu. Dan menariknya lagi adalah 22 dengan dhamir hum dan 24 itu dengan dhamir antum. Yang dengan dhamir antum ini ya itu punya salah satu implikasinya bahwa diwajibkannya berpikir, dan ternyata penggunaan bahasa Arab itu dimunculkan dalam redaksional antum. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan, sungguh kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian pikirkan begitu. Nah, tetapi berbeda dengan bahasa Arab, kalau ayat tentang alam itu diturunkan dengan redaksional yaqilun gitu. Kalau yaqilun itu berarti Al-Quran ini sedang berbicara dengan pihak ketiga, tentang pihak ketiga. Yang bisa jadi pihak ketiga itu adalah kita, tapi bisa jadi juga bukan. Itu bedanya dengan yang dhamir antum, ta'qilun. Jadi wajib pada itu. Nah, jadi itu bahasa Arab, akal di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian tentang apa yang disampaikan Al-Quran ini adalah prinsip ya, prinsip tentang hukum alam, sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Haris tadi tentang pergeseran matahari itu sudah fix ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui kapan matahari itu di lintang utara, kapan itu di selatan, dan karena itu kemudian kita tahu kapan itu musim panas, kapan itu musim dingin, kapan bayang-bayang kita akan seperti ini dan seterusnya. Itu sudah sunatullah yang tidak berubah begitu. Nah, dan ciptaan itu juga tidak diciptakan dengan main-main, tetapi dengan hak gitu ya. Jadi kalau kita selalu mengamati bahwa air itu turun dari daerah pegunungan begitu ya, kemudian mengalir mencari jalan berliku-liku dan kemudian sampai ke laut. Tidak pernah dalam sejarahnya itu kemudian air itu ya dari laut kemudian pergi ke daratan lalu nyari jalan kemudian naik ke pegunungan begitu. Ya, karena apa? Karena memang penciptaannya ini dengan hak, tidaklah dengan main-main gitu ya. Nah, itu demikian juga di dalam penciptaan manusia itu juga dengan hak. Bahkan alam tertentu seperti matahari, bulan itu dibuat sedemikian rupa, diciptakan sedemikian rupa dengan pola geraknya sehingga posisinya itu bisa diketahui dengan amat sangat akurat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Karena itu kemudian kalender itu untuk sangat mungkin untuk dibuat begitu ya. Itu bahkan dalam catatan sejarahnya
sebelum Al-Quran itu menyampaikan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, orang Mesir sekitar 6.000 tahun yang lalu itu sudah membuat kalender, dan basisnya adalah pengamatan bayang-bayang yang memang membentuk pola yang tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, ini tadi. Nah itu tentang alam, tentang prinsip-prinsip alam. Sekarang tentang alamnya sendiri. Kita ini kan tinggal di daratan, tapi Allah memberi informasi kepada kita tentang lautan, bahwa ada laut-laut tertentu yang di sana itu terbelah, yang airnya tidak bisa bercampur begitu ya. Nah, setelah kita diberi informasi ini, tentunya kemudian ya kita, karena tugas kekhalifahan itu, maka kemudian kita melakukan penelitian-penelitian mengapa demikian dan kenapa, apa yang bisa kemudian dimanfaatkan. Demikian juga dengan fenomena petir yang belakangan ini banyak terjadi ya, karena berbarengan dengan musim hujan. Ini harus ada orang-orang kita yang ahli petir, ahli kilat begitu. Nah, kemudian Al-Quran berbicara tentang bulan sabit. Bulan sabit itu ada 2 setiap bulannya. Nah, menariknya juga ada 2 ayat yang berbicara tentang sabit, tentang bulan sabit. Yang pertama yas'alunaka 'anil ahillah, kemudian yang kedua wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal kal urjunil qadim. Jadi ini yang menyatakan bulan sabit air bulan. Ini menariknya. Jadi Al-Quran menggunakan pendekatan yang unik ya. Padahal mestinya kan bisa saja disebut dengan 1 ayat saja gitu ya, di deskripsi begitu. Tapi enggak, ini digunakan 2 ayat ini. Nah, kemudian cara menyampaikannya ada yang eksplisit, misalkan di dalam surah An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya ya minuman yang beraneka warna yang kandungannya itu bisa berfungsi untuk obat. Maka kita pun akan segera clear gitu ya, tanpa harus berdebat apa minuman yang keluar dari perut lebah, tidak lain adalah madu. Pertanyaannya kemudian adalah bahwa ada berapa jenis lebah di hutan katakanlah Ponorogo, di sekitar Gontor Ponorogo misalkan, dan apakah kemudian masing-masing lebah itu menghasilkan madu yang sama atau berbeda? Kalau perbedaannya di mana, dan berapa, dan kandungannya bagaimana, dan kemudian fungsinya untuk apa, untuk abad apa, itu yang harus kita teliti begitu. Nah, kemudian ada ayat yang disampaikan secara implisit, dan barangkali kalau ada ayat yang boleh tidak kita percaya, barangkali ayat 88 dalam surah An-Naml ini ya. Mengapa? Sebab coba kita perhatikan, wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra syahab, begitu ya. Kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu kira gunung itu diam, kamu kira gunung itu beku. Terus apa kata Al-Quran? Enggak, wahya tamuru, enggak, dia itu berjalan, dia itu cair, marasab, berjalan seperti awan, berjalan seperti cair seperti awan. Coba bayangkan ini. Ya, orang yang tinggal di sekitar Jogja, sekitar Magelang tahu bahwa Gunung Merapi yang belakangan ini aktif lagi. Ya sejak mbah buyut mereka, kemudian buyut-buyut mereka, ya sudah ada di situ. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan bahwa gunung itu diam? Seandainya bukan Quran yang mengatakan, tapi orang yang katakan, mungkin kita akan mengatakan orang ini pasti gila begitu kan? Tapi ini Quran yang mengatakan, ya. Meskipun kita nggak paham, karena kalau kita tolak itu maka jatuhnya ke kekufuran, maka kita terpaksa untuk menerima itu ya, meskipun kita nggak ngerti apa maksudnya. Nah ini. Nah, yang terpenting ya, ini yang buku yang gambar sampul buku yang saya tulis ya. Ini tahun 2008, ini tahun 2012, sedangkan ini tahun 2005 ya. Arab Gundul begitu. Jadi dari ayat-ayat itu yang terpenting tadi juga sudah disinggung, itu menjadi sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber ide. Jadi dalam perspektif filsafat ini sebenarnya adalah bagian dari epistemologi begitu. Nah, setiap ayat itu kemudian kita sodori dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan logis, ya. Kemudian kita beri jawaban sementara, dan jawaban sementara ini kita jadikan semacam hipotesa, lalu diikuti dengan riset, ya, yaitu observasi dan eksperimen, dan dari situ kemudian dilakukan konseptualisasi, begitu, ya. Nah, ini contoh yang lain, ya. Tentang diturunkannya air dari langit. Kalau kita simak di dalam kitab suci Al-Quran, ternyata Al-Quran menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Ya. 4 dengan fi'il madi, dengan wazan af'ala, jadi nazala menjadi anzala. Tapi di sini dengan subjek dengan fa'il huwa, gitu ya.
Tapi di sini dengan nahnu, ini anzala minas sama imaan, di sini anzalna. Ini kan berbeda. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara sains gitu, bukan sekedar berbicara bahasa, maka apa implikasi penggunaan nahnu dengan huwa di sini gitu. Ya, di sini Allah tunggal, tapi di sini dengan nahnu. Nah ini. Nah kemudian di sini dengan redaksional nazala, meskipun sama-sama menurunkan, ya jadi turun jadi menurunkan, tapi ini kan mempunyai intensitas yang berbeda antara anzala dengan nazala begitu. Nah di sini dengan nazala. Tapi yang menarik di sini adalah fi'il madhi. Jadi ini sebenarnya diturunkannya di masa lampau, bukan air hujan yang sekarang ini sedang berlangsung dan akan berlangsung. Sedangkan air yang akan diturunkan sekarang ini, nanti malam, besok, dan seterusnya, itu menggunakan redaksional wa yunazzilu alaikum minasyama'i ma. Nah ini ada fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Jadi Al-Quran berbicara tentang air yang diturunkan dari langit itu menggunakan 5 redaksional yang berbeda. Nah tentu ini bukan sekedar permainan bahasa ya, tapi mengandung pesan yang ahli klimatologi muslim itu harus melakukan kajian-kajian intensif, bukan hanya terhadap alamnya, tetapi ada proses-proses spesifik apa ya, khususnya yang kalau kita mencari inspirasi dari ayat-ayat ini. Kemudian contoh yang lain adalah ya di dalam surah Al-Insan, surah Ad-Dahr ayat ke-17 disebutkan wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi para penghuni surga kelak itu akan diberi minuman segelas minuman campur jahe begitu. Ini tentu menarik. Mengapa menarik? Ya karena dipilih jahe. Kenapa kok Allah tidak memilih katakanlah para penghuni surga itu kelak diberi jus sirsat misalkan? Karena di situ punya khasiat untuk pengobatan kanker, kan begitu, ya. Atau kalau enggak ya yang lebih umum lah yaitu jus bukan jus tapi es degan begitu. Ya, para penghuni surga itu diberi es degan begitu. Tetapi faktanya Al-Qur'an telah menggunakan wedang jahe, campuran jahe, entah itu kopi jahe, susu jahe atau STMJ begitu. Jadi para penghuni surga itu kelak diberi STMJ begitu kan menurut surat Ad-Dahr ayat 17 begitu. Yang menariknya lagi kalau kita merujuk pada data berikut ini, ternyata jahe itu bukan tanaman khas Timur Tengah, tapi tanaman khas Asia. Kita lihat data ini dari 10 negara penghasil jahe terbesar ya. Yang dari Afrika cuma 1, Nigeria. Pertama India, Cina, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Jepang, Thailand, Filipina, Sri Lanka ini. Tapi Al-Qur'an menyebutkan ini. Ini salah satu bukti bahwa Al-Qur'an itu tidak Arab oriented begitu ya. Tapi kemudian juga berbicara tentang sesuatu yang justru tidak ada atau kalaupun ada itu sangat terbatas di tanah Saudi sana itu. Nah kemudian contoh yang lain yang kaitannya dengan perspektif bahasa ini tadi. Kalau kita merujuk terjemahan tentang surah An-Naml ayat 18, maka kita akan kehilangan banyak makna begitu. Karena kalau kita jadi di ayat ini ada 4 kata semut ya. Semut pertama itu adalah judul surat, kemudian di dalam ayat 18 itu kata naml, namlah, amlun, begitu ya. Ada 3 kata semut. Yang menarik adalah kata semut ketiganya itu dibedakan namlatun bukan namlun. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dibuat namlun semua atau namlah semua, begitu ya? Apa susahnya bagi Allah kemudian di sini merubah qola namlun, kan begitu? Tapi di sini dipilihlah qola namlatun. Nah ini ya. Nah, apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma laibin wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila wa khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kan begitu. Maka kemudian pertanyaannya adalah rahasia yang mau disampaikan. Maka kalau kita simak namlatun itu adalah tambah maka salah satu maknanya adalah bahwa namlun di sini adalah bahwa namlun di sini jenis namlatun begitu. Nah, kemudian namlatunnya ini sedang apa? Kalau kita lihat di sini, kemudian namlunnya jadi sebutnya itu sedang berteriak begitu. Dan teriakannya lebih lanjut apa? Jadi semut adalah
summer. Jadi semut ini sedang memberi instruksi, sedang berteriak, masuk kalian dan teriak ke rumah lebih lanjut kalian. Jadi di sini ini semut di sini ini semut kalau begitu, kalau ini kemudian digabung, berarti ini kemudian digabung yang memiliki wewenang untuk memberi perintah, yang memiliki wewenang karena betina, maka ini tidak lain adalah ratu semut. Instruksi. Karena kata ratu semut itu tidak muncul eksplisit, maka ini tidak lain di dalam ayat. Maka ini kita jadikan jawaban kata ratu semut itu tidak muncul eksplisit yang kembali amel di dalam untuk penelitian. Apakah ini kita jadi semut itu dipimpin oleh seekor ratu penelitian pertama. Karena faktanya semut itu kecil, karena badannya kecil, semut itu kecil, sidinya kecil, apalagi sidinya kecil. Jadi perlu dikembangkan metode spesifik untuk mengetahui jenis jantan semut. Begitu ya. Nah, ini penelitian pertama. Katakanlah biologi yang berbasis wahyu. Kemudian penelitian berikutnya adalah kenapa kok semut? Padahal di lembah semut dan bala tentarnya itu lewat. Tentu kita yakin di sana banyak hewan-hewan yang lain, misalkan saja orong-orong, ya kecoa, banyak hewan yang kunan. Tapi mengapa Allah tidak memilih nama surat ini menjadi surat al-orong-orong atau surat al-kecoa'u? Tapi dipilih adalah surat an-naml, semut. Jadi faktanya semut dipilih menjadi nama surat. Begitu. Tidak kita tahu. Nah, kalau sesuatu sudah dipilih berarti punya keutamaan. Maka pertanyaannya adalah apa keutamaan semut dibanding hewan-hewan lain? Nah, jawabannya adalah riset. Apa keutamaannya? Bukan lagi tafsir, tapi riset. Nah ini. Jadi mestinya Al-Quran itu juga menuntun kita untuk melakukan riset. Begitu. Nah, kemudian saya beri contoh terakhir ya. Kaitannya lagi-lagi ini dengan permainan bahasa Arab. Lihat dari dua ayat ini ya, ini kaitannya dengan teknologi. Yang pertama mengatakan Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Jadi yang pertama ini yang ditundukkan adalah al-bahr, laut ya, begitu. Supaya apa? Supaya kapal bisa berjalan. Tapi lautnya yang ditundukkan. Tapi yang kedua ya, yang kedua baharnya ini ditaruh belakang, kemudian fulkunya ini taruh depan. Fulkunya yang ditundukkan. Wasahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Gitu. Kan perbedaannya di sini nih, ya. Nih. Nah, ini persoalan teknologi. Yang pertama ini kalau kita telaah yang ditundukkan itu adalah laut. Ya. Supaya perahunya bisa berjalan. Kapalnya bisa berjalan. Ini adalah kapal generasi pertama. Ya, perahu generasi pertama. Perahu itu terbuat dari kayu. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Sulaiman membuat perahu ya, dengan pasaknya juga dari kayu begitu. Nah, sifat dasar kayu itu terapung di air. Ya, jadi kalau nggak diapa-apakan, ya udah diem aja di atas air. Kalau airnya juga diem, begitu. Nah, maka kemudian Allah menundukkan ya, lautnya ini jadi tidak bergolak begitu ya. Nah, kemudian juga dikirim angin sehingga kemudian perahu itu bisa berjalan. Tapi kalau di ayat yang berikutnya di wasahhara lakumul fulka ya, jadi di sini jadi kalau di sini fulku ya, ini di fulka begitu. Jadi dibaca fathah mansub karena ini memang maf'ul bih. Nah, jadi yang ditundukkan ini kapalnya, begitu. Nah, kapal kita tahu kapal-kapal yang kalau kita bepergian ya dari Surabaya ke Madura, dari Surabaya ke Makassar via laut, dari Gilimanuk ke Tapang, dari Anyer Bakauni, itu kan kita naik kapal. Nah, kapal-kapal itu terbuat dari logam. Nah, sifat dasar logam itu adalah tenggelam di air karena massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Nah, supaya logam itu tidak tenggelam, maka logam itu harus ditundukkan. Nah, bagaimana cara menundukkannya? Ternyata kemudian itu dibuat lempengan yang sangat lebar, tapi tidak cukup lempengan sangat lebar, tapi kemudian dibuat melengkung sedemikian rupa sehingga kemudian air tidak masuk, maka lempengan itu pun kemudian bisa terapung. Ya. Nah, terapung itulah langkah awal kemudian supaya kemudian litajriya ya, berjalan di laut. Jadi ini berbicara teknologi perkapalan yang lebih terkinian begitu. Nah, kemudian yang terakhir, jadi
ada 800 ayat. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita melihat ayat-ayat itu, ya bukan sekedar untuk membenar-benarkan teori-teori yang sudah ada, tapi justru dari ayat-ayat itulah kemudian kita harus mencari sumber inspirasi, ya. Itu karena apa? Karena memang masih banyak pengetahuan yang belum diketahui oleh umat manusia, terlebih-lebih lagi kalau kita berbicara tentang produk-produk produk-produk yang real begitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi Al-Qur'an tidak sekedar berbicara tentang nilai gitu ya, tetapi juga ada 800 ayat tentang alam yang itu bisa menuntun kita pada penguasaan, pemahaman sains dan teknologi begitu ya. Jadi ini bisa menjadi sumber inspirasi. Nah, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, mindset rahmatan lil alamin itu mestinya adalah memberi, ya, produsen, penghasil, bukan konsumen, bukan user. Nah, sampai hari ini status kita masih konsumen, masih user. Produk-produk kita adalah buatan orang-orang di luar Islam, ya. Kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menjadi user. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya? Maka kita pertama, ya, kalau di perguruan tinggi itu mestinya harus segera dikembangkan Islam, disiplin ilmu, ya. Jadi di masing-masing bidang itu sudah mulai dimasuki ya ayat-ayat, hadis-hadis seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Haris, ya. Nah, kemudian coba kita lakukan strategi Wardah Kosmetik. Jadi Wardah Kosmetik ini kan industri kosmetik yang punyanya anak bangsa, orang Minang, alumni ITB yang kemarin juga sempat di otak-atik oleh GAR yang belakangan yang ribut gitu ya. Nah, ini bagus strateginya. Jadi ketika merangkak, jadi dia tidak berhadapan gitu face to face dengan perusahaan kosmetik yang sudah meraksasa seperti Viva Kosmetik gitu ya. Tapi kemudian Wardah ini mengambil pangsa pasar yang berbeda, ya, yaitu muslimah begitu. Makanya kemudian untuk muslimah halal gitu ya. Dan kita kan sangat sensitif terhadap urusan-urusan kayak gitu. Sehingga kemudian menemukan pangsa pasarnya besar, dan setelah besar kemudian bisa mulai bersaing dengan perusahaan kosmetik yang sudah besar lebih dulu. Nah, pada akhirnya, ya, singkat cerita, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan. Karena apa? Karena sumber daya alam kita serahkan kepada orang asing, dan begitu kita serahkan kepada orang asing itu tidak sekedar menggali alam, tapi kemudian nyusup ke berbagai lini kehidupan kita, karena pada prinsipnya tidak ada sarapan gratis. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Maka Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustad Dr. Agus Purwanto MSI yang telah menyampaikan kepada kita tentang 800 ayat Al-Quran yang terlupakan. Sebagaimana tadi beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ayat tentang nature atau tentang pengetahuan atau tentang alam itu lebih banyak daripada ilmu tentang ayat-ayat hukum. Maka ini seharusnya menjadi batu acuan kita, harus menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi mendalami, menganalisis, meneliti berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Profesor Dr. Agus Purwanto MSI. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Ya, silakan. Boleh ya? Baik. Pertanyaan saya kepada Prof. Agus Purwanto yang maha terpelajar. Tadi berkaitan tentang piramida Tuhan, manusia, kemudian alam. Di sini berkaitan juga dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, bagaimana kolerasi dengan ayat ini dengan 3 piramida yang ada ini? Maksud saya seperti ini.
kan ada beberapa manusia itu memang fokusnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak terlalu fokus kepada pengkajian tentang alam, sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tersebut. Meskipun beberapa juga tadi sudah disebutkan tentang kajian-kajian barat, baik dari alam kemudian kepada Tuhan, seperti itu. Terima kasih. Langsung ini. Nah, Ustaz. Ya. Memang setiap orang pada prinsipnya itu mempunyai semacam kecenderungan tertentu, ya, mempunyai kecenderungan tertentu. Ada sifat, kalau yang sifat umum itu kan sifat introvert, sifat ekstrovert, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita mempelajari sesuatu, begitu. Nah, sebenarnya di lingkungan umat Islam sendiri itu sama dengan umat manusia yang lain, karena memang dilahirkan dalam kondisi yang sama, ya, dalam kondisi yang tidak tahu apapun, dan kemudian dilengkapi dengan perangkat samun, absor, dan afidah, kan begitu, ya. Itu berlaku untuk semua umat manusia. Tetapi memang kemudian pendidikan kita lah yang kemudian membuat kita umat ini secara keseluruhan, begitu, secara mayoritas, average, begitu, itu hanya fokus pada mendiskusikan, membahas persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan tasawuf, persoalan-persoalan kalam, begitu, ya. Nah, abai terhadap persoalan alam, begitu, ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara dalam konteks secara keseluruhan, ada ilmu yang sifatnya wajib seperti ilmu kaitan kita dengan Sang Kholik, ya, bagaimana kita beribadah. Ini kan ilmu fardu ain, begitu ya. Sedangkan ilmu yang terkait dengan alam ini kan fardu kifayah sebenarnya kalau dalam perspektif hukum. Tapi problemnya adalah bahwa di kita ini, begitu ya, pendidikan kita ini, orang sekolah, ya, di kalangan umat Islam ini kan kemudian ada dalam jumlah yang amat sangat kecil yang kemudian mendorong, ya, orang untuk mempelajari saintek, ya, medis, pertanian, kan begitu. Jadi sebenarnya itu apa yang mau saya sampaikan tadi itu. Jadi ada sesuatu yang terlupakan. Kalau kita bicara ayat, tadi ada 800 ayat yang kita lupakan, yang sebenarnya di situ bukan hanya sekedar memberi isyarat, begitu ya. Sudah bukan isyarat-isyarat yang sifatnya kualitatif, begitu. Tapi kalau kita lihat tek-teknya secara khusus, ini memberi isyarat yang sangat kuat, begitu, ya. Jadi saya sama-sama memberi isyarat, tapi saya akan memberi stressing yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Syarwat tadi, begitu ya. Itu jawaban saya. Profesor Dr. Agus Purwanto yang telah berikan jawabannya. Baik hadirin sekalian, untuk penanya terakhir dari peserta online, silakan penanya terakhir dari peserta webinar online. Ya, silakan. Kami persilakan. Oh, ini jadi lewat chat ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin untuk bertanya kepada Ustadz Profesor Dr. Agus Purwanto.
Afwan Ustaz, sebenarnya apa yang dimaksud dengan partikel Tuhan yang saat ini menjadi research di lab-lab besar? Mungkin seperti itu Ustaz, pertanyaan dari peserta online. Iya, terima kasih. Baik. Begini, kita tahu bahwa partikel-partikel seperti elektron, ya, kemudian muon, tau, ya, proton, neutron itu punya massa, ya, dan massanya itu berbeda. Masanya itu berbeda, besarnya itu berbeda, nilainya berbeda. Nah, itu hasil dari eksperimen, ya, tangkapan eksperimen. Nah, pertanyaannya secara teoritis, bagaimana membangkitkan partikel itu dengan massa yang berbeda-beda? Nah, ternyata massa yang berbeda itu tidak bisa dimasukkan dengan tangan begitu saja, gitu ya. Itu, tetapi harus dengan mekanisme. Dan mekanisme itu ternyata kemudian merombak teori secara fundamental, secara mendasar, begitu, ya. Nah, mekanismenya itu disebut mekanisme Higgs, ya. Jadi spontaneous symmetry breaking, jadi perusakan simetri spontan, begitu. Nah, di dalam mekanisme ini kemudian diperkenalkan suatu partikel, ya, suatu medan yang kemudian diberi nama oleh para ahli fisika itu sesuai dengan penggagasnya, yaitu Peter Higgs, disebut Higgs particle, begitu ya. Nah, menariknya adalah dalam mekanisme pembangkitan massa partikel yang berbeda ini, massa partikel seperti elektron, muon, tau itu sudah diidentifikasi di dalam laboratorium. Nah, sayangnya justru partikel pembangkit massanya, yaitu Higgs partikel ini, itu tidak diketahui. Bahkan ketika energi laboratoriumnya itu sudah memungkinkan untuk itu. Ya, jadi begini, kalau partikel Higgs itu massanya 246 giga elektron volt, maka laboratoriumnya itu harus mempunyai energi yang tidak boleh kurang dari itu. Dan itu laboratoriumnya, ya tadi raksasa tadi. Ya. Nah itu. Nah, celakanya adalah ketika semua partikel yang diduga, yang diprediksi secara teoritis, ya, dengan menghadirkan apa yang disebut dengan partikel Higgs tadi, justru partikel Higgs-nya sendiri yang nggak segera ditemukan. Nah, karena partikel ini nggak ditemukan, ini yang kemudian membuat para ahli fisika di muka bumi itu jengkel. Ya, jengkel, ini kata kuncinya ini, ya. Maka kemudian kejengkelan itu diwakili oleh seorang fisikawan, Leon Lederman, itu menulis buku dengan judulnya itu Goddamn partikel. Ya, goddamn itu partikel sialan, begitu ya. Kalau dalam bahasa terjemahannya itu partikel sialan. Mohon maaf, ini kalau dalam bahasa Jawa Timur, dalam bahasa Surabaya itu partikel jancuk, begitu. Jadi nggak enak gitu. Ini Leon Lederman menulis judul buku seperti itu. Nah, ketika kemudian dikirim ke penerbit, ya, mungkin penerbitnya itu bukan orang Surabaya begitu, tapi orang Jogja. Nah, mendengar judul yang agak-agak meso begitu, nggak enak ini, nggak nyaman begitu. Maka goddamn partikel itu kemudian diubah, damnya dibuang. Jadilah kemudian God particle, jadi partikel Tuhan. Nah, orang mengira bahwa ini berarti sudah ada perubahan orientasi di kalangan ilmuwan Barat begitu ya, sudah menjadi lebih religius. Bukan. Tidak dalam konteks itu, tetapi dalam konteks tadi para ahli fisika jengkel ketika semua partikel yang dibangkitkan oleh partikel Higgs ini tadi, ya, itu sudah diidentifikasi oleh eksperimen-eksperimen, oleh laboratorium-laboratorium yang ada di Eropa dan Amerika dan di Jepang begitu ya. Sayangnya partikel yang membangkitkan ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau dari sisi peran ya seolah-olah perannya ya seperti Tuhan juga begitu, pembangkit, generator gitu. Nah, ini nggak ditemukan. Maka kemudian ilmuwan itu jengkel. Jengkel, dan karena itu kemudian ditulislah buku dengan judul Goddamn partikel sialan gitu. Dikirim ke penerbit, redakturnya nggak nyaman ini mendengar judul buku yang waduh ini rotok meso ini kelakuan orang Jawa Timur, kira-kira begitu ya. Ya, maka diedit, damnya dibuang, jadilah God partikel Tuhan. Begitu ceritanya. Ya, asbabul wurudnya begitu. Terima kasih.
kasih yang kepada yang sudah bertanya. Ya alhamdulillah ya sesi tanya jawab sudah berakhir. 2 orang pertanyaan tadi dari kampus Iman, kemudian dari kampus Putri juga, dan alhamdulillah 2 orang penanya dari peserta online juga. Acara selanjutnya marilah kita simak bersama, yaitu closing statement dari Wakil Dekan Fakultas Usuluddin, yaitu Al-Ustaz Dr. Asif Trisnani LCMA. Kepada Ayahanda tercinta kami persilahkan. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh para pemateri bahwa kita perlu konsep di dalam bagaimana ta'amal ma'al Quran. Nah gitu. Jadi bagaimana kita berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi dasar agar supaya nanti tidak salah dalam memahami. Jadi ada pertanyaan bagaimana kalau terjadi benturan antara sains dengan Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita tidak menemukan dalam Al-Quran? Ini karena sekali lagi Quran itu sebagai sumber ide, gagasan, ilmu pengetahuan, di sisi lain juga sebagai sumber petunjuk, dan itu jelas sesuai dengan pemisian prophetik Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan petunjuk itu bisa berpetunjuk tentang keimanan, petunjuk tentang kehidupan, petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Sehingga saya kira di dalam konsep ini kita perlu sekali lagi membangun sebuah spirit baru dari apa yang kita sudah dengarkan dan simak baik pada kesempatan kali ini tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran sebagai resource of science, jadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tapi tentunya kita menyadari betul bahwa Al-Quran berisi tentang ide, gagasan, konsep, pokok-pokok pikiran, pokok-pokok tema besar, yang itu tentunya membutuhkan sebuah upaya yang baik agar supaya nantinya kita berangkat dari Al-Quran dan juga kembali dan berakhir juga tetap dengan Al-Quran. Jadi keimanan akan semakin kuat dengan adanya teknologi, dengan adanya sains, ilmu pengetahuan, karena sains dan ilmu pengetahuan berfungsi untuk membuktikan dan menguatkan apa yang kita juga tidak boleh melepaskan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber atau paradigma ilmu, tapi juga paradigma perilaku. Sehingga saintis, sehingga ilmuwan kalau dibingkai, kalau selalu diselimuti oleh ide-ide gagasan dalam Al-Quran, maka tentunya kita akan menjadi sosok saintis yang Islamik, yang terbesar menurut saya, dan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya baik kepada penyelenggara acara ini di satu sisi lain juga kepada para pemateri, dan terima kasih juga kepada para pemateri kita yang telah menyampaikan gagasan, idenya, konsepnya terkait dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan tentunya kita di Fakultas Usuluddin dan khususnya juga di IKT sekali lagi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi editing values, edisi nilai yang memberikan spirit semangat kepada para mahasiswi sekalian dan peserta webinar pada kesempatan ini untuk senantiasa meningkatkan wawasan pengetahuan dan kemudian menggali lebih banyak, mengeksplorasi dari apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan mari kita membumikan Al-Quran ini, dan nantinya setelah Al-Quran membumi, maka Al-Quran akan bisa melangitkan manusia menjadi makhluk-makhluk langit yang akan dikenal oleh penghuni surga, karena memang kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, saya kira ini singkat dari closing speech yang saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya Rizky Fadilah, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu berupa lisan maupun perbuatan. Syukran katsiran al husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Master of Ceremony.
terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Profesor Dr. Agus Purwanto, MSc, DSc, Al-Ustaz Dr. Ahmad Sarwat, LC, MA, dan Al-Ustaz Haris Setyaningrum, MSc, selaku narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu pengetahuan. Acara selanjutnya yaitu doa.